آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. Jamaah Ta'lim Tahsin Al-Quran Masjid Jami Ar-Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kita dengan berharap syafaat kelak di yaumil qiyamah dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita berada di satu malam di mana malam ini adalah merupakan malam yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya, karena malam ini Allah angkat baginda Rasul, Allah perjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Allah angkat kembali baginda Rasul urujun lis sama, naik ke atas langit. Langit 1, 2, 3 sampai 7, naik lagi ke Qaba Qausain, ke Rab ke Sidratul Muntaha sampai ke Arsy. Kemudian bertemu dengan Allah, kallama, sambil berkomunikasi. Jadi Allah tuh ngajak baginda Nabi, ngajak ngapain? Ngajak ketemuan. Kalau kita mau COD begitu ya. Iya, sekarang mah gitu ya, ketemuan, kangen, melampiaskan rindunya, mengajak baginda Rasul jalan-jalan. Kenapa diajak jalan-jalan? Karena Nabi sedang dalam keadaan sedih. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzn, ya, Amul Huzni, tahun kesedihan. Kenapa sedih? Karena baginda Nabi ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian ditinggal wafat kembali oleh pamannya Sayyidina Abi Thalib. Nabi sedih dong. Iya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pada dasarnya kayak kita sama. Kalau lapar ya makan, kalau aus ya minum, kalau ngantuk ya tidur, kan gitu. Sama. Kalau kehilangan sesuatu ya sedih. Sama seperti kita. Maka ketika Nabi Muhammad sedih, Allah angkat, Allah perjalankan baginda Nabi. Kemudian Allah angkat baginda Rasul bertemu dengan Allah. Ini i'tibar sebetulnya buat kita. Artinya kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bingung, lagi susah, maka tawajjuhnya ilallah gitu. Tawajjuhnya ilallah. Tawajjuh itu menghadap kepada Allah. Kita kan kadang-kadang kalau lagi pusing, lagi kesel, lagi sulit, mancing, kan begitu. Iya, OTW bawa pancing. Iya, benar begitu ya. Iya. Lagi pusing, lagi rumit, lagi kesel, berangkat OTW kemana? Ke puncak, ke gunung. Tenangnya kagak. Yang ke gunung mau ngapain? Nyari ketenangan, Ustaz. Bukan tenang, mau lompat mau anjlok dari atas ke bawah. Kemana lagi? Ke Pakis, berarti ke laut ya. Mau tenang, larinya ke laut. Tenangnya enggak, kelelep mah iya, kan begitu. Iya, maka yuk kembali kepada Allah. Tawajjuhnya ilallah. Ini gambaran buat kita, tamsil buat kita. Isra Mi'raj itu tamsil buat kita sebetulnya. Itu Nabi itu lagi sedih, diangkat sama Allah. Ayo Muhammad, ente kan lagi sedih nih, gua ajak jalan-jalan.
ayo muter-muter kan gitu, terus diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, naik ke atas langit terus muter terus, sehingga Nabi Muhammad terhibur sampai bertemu dengan Allah. Wa ba'da isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama bi ghairi kaifin wa hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Ya, dalam baitnya begitu. Ya. Jadi setelah diisrokan, Nabi Muhammad diangkat oleh Allah, kemudian berkomunikasi dengan Allah, dapat oleh-oleh kan ya sholatnya, kemudian bighairi kaifin wa hisarin waftarad, dengan tidak ada kaifin, bagaimana itu kan. Terus Allah tuh ngomong sama Nabi Muhammad itu bagaimana sih? Enggak ada bagaimananya. Udah kita mau yang penting mengimani saja udah cukup. Ketemunya bagaimana, terus di mana, untuk dia cek kan begitu kan. Iya, pokoknya mau ketemu bighairi kaifin, dengan tidak adanya kaifin, bagaimana wan hisarin waftarad, dan waktunya itu singkat. Makanya kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan gitu kan. Lailan itu sebagian malam, sebagian kecil. Lailam minal masjidil haram, enggak setengah dari jam 12 sampai subuh, enggak, sebagian kecil, lebih sedikit dari itu lailan. Maka kalimatnya subhanalladzi, maha suci, alladzi zat, bukan zat ya. Kadang-kadang saya suka bingung tuh sama orang yang kadang-kadang suka ngomong Allah adalah zat yang maha ghafur, zat yang maha pengampun. Zat, kok Allah zat sih? Kalau zat itu ada bentuknya enggak? Ada zat padat, berarti batu ya kan, yang keras-keras itu zat padat. Zat cair, ya air itu kan berarti zat cair, yang bisa cair itu zat cair. Berarti Allah kalau begitu ada bentuknya dong. Allah itu bukan zat, pakai dal gede, zat kalimat, bukan zat ya. Cuman pelafalan kita udah biasa ya, udah lumrah gitu. Sebenarnya zat bukan zat. Zat itu bukan zat, bukan. Kalau zat itu ada bentuknya, ya kan? Nah itu zatnya, zat. Kalau gas itu kan nggak ada bentuknya Ustaz kan gitu, tapi kan bisa dicium, bisa dirasakan. Berarti Allah bisa dirasakan dong kalau begitu. Nah ini mukhalafatul hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya. Nanti kalau lagi sambutan, lagi ngapain, ngomongnya yang lebih rapih, bersih syukur, kita panjatkan kehadirat Allah, zat yang maha pengampun, zat yang maha suci, zat yang maha pemberi, kan begitu. Jadi ngomongnya zat bukan zat sebetulnya. Kalimat yang tepat begitu, yang pernah saya kaji, dulu saya kaji di guru-guru saya itu gitu. Bukan zat tapi zat. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan ya bi abdihi, hambanya. Berarti Nabi Muhammad itu bukan jalan dewek, diperjalankan. Oh, nggak masuk akal dong kalau begitu. Ya, kenapa? Karena perjalanannya cepat. Kalau secara akal logika, berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik onta aja 40 hari 40 malam, bahkan ada yang 3 bulan gitu perjalanannya. Ini setengah malam, udah gitu naik lagi ke atas langit. Oh, nggak masuk akal banget itu kan. Tapi wajib diimani gitu. Ada yang ngomong begitu, saya bantah. Kok enggak masuk akal sih? Saya bilang kejadian Isra Mi'raj itu kejadian luar biasa yang wajib diimani dan masuk akal. Kenapa masuk akal? Karena yang memperjalankan Nabi Allah, gitu. Allah yang mau. Idza aradallah, apa? Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nggak susah buat Allah mah, baru segitu, cemen banget kan gitu. Jadi masuk akal gak? Masuk akal dong. Kenapa? Orang Allah yang ngejalanin. Nabi Muhammad bukan jalan sendiri, Allah yang ngejalanin, kan begitu. Allah yang memperjalankan. Makanya kalimatnya subhanalladzi, maha suci zat Allah, zat yang telah memperjalankan. Berarti Muhammad itu diperjalankan oleh Allah, sehingga kejadian ini kejadian yang masuk akal sebetulnya. Masuk akal dong, karena Allah yang perjalanin, kan begitu. Sekarang Allah yang ciptain langit, masuk akal nggak? Masuk akal, orang Tuhan kita, orang kuasa kok, kan begitu. Karena Allah maha kuasa. Maka statement orang yang mengatakan Isra Mi'raj itu kejadian yang luar biasa, di luar adat, gitu kan?
yang tidak bisa diterima oleh akal tapi wajib diimani. Saya nggak cocok tuh kalimat pernyataan gitu. Pokoknya Isra Mi'raj ini kejadian yang sangat luar biasa, ya kan? Yang di dalamnya ada perintah sholat, kemudian ini yang diterima oleh akal kita, gitu. Dan wajib kita imani. Malam ini insya Allah kita mendapatkan keberkahan, gitu, karena turunnya wahyu Allah berupa sholat, di mana sholat itu adalah sholatu ra'sul ibadah, ya, tulang punggungnya ibadah itu sholat. Ngaji juga kalau nggak sholat percuma, kan gitu. Puasa nggak sholat percuma, haji nggak sholat percuma. Jadi sholat ini tolak ukur semua ibadah kita, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di malam ini kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Malam yang sangat mulia, malam di mana Allah pertemukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, dengan dirinya sendiri, dengan Allah yang maha kuasa, sehingga mendapatkan perintah khamsan ba'da khamsina farad, 5 waktu setelah 50 waktu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an itu saya katakan bahwa Al-Qur'an itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyati. Jadi saya itu kadang-kadang suka ngebahas Quran itu jangan sampai Al-Quran itu jangan sampai dibahas dengan sesuatu yang tabu lah, gitu. Harus jelas, karena Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang memang menyentuhnya, melihatnya, membacanya, menghafalnya, mengamalkannya bernilai ibadah. Di mana Al-Quran itu sendiri la yumallu sama'uhu, tidak akan pernah kita bosan untuk mendengarkannya. Tanazzah an qaulin, dan menyucikan hati kita, perkataan kita dan perbuatan kita. Kan ada dalam satu syair tuh ya, Bahar Madid. Gimana bunyinya tuh kalau bocah suka selawatan? Kalamun qadimun la yumadlu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tuh, kalau saya lihat di Ummul Qura itu kalau lagi simaan, kalau lagi wisuda, tahfidz, wisuda bil ghaib ya, ada tahfidz yang hafal 5 juz, 1 juz, 10 juz. Itu anak santri itu kalau lagi naik nih mau wisuda, baca tuh kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu. Jadi kalimatnya enak dibaca. Jadi menyatakan tentang Al-Quran itu kalamun qadimun, kalam Allah yang qadim. Iya, la yumallu sama'uhu, yang kita tidak akan pernah bosan ngedengerinnya, gitu. Tanazzaha an qaulin, yang dapat menyucikan pekerjaan perbuatan kita, wa qaulin ucapan kita, wa niyatin dan niat-niat kita. Itu Quran hebatnya, gitu ya. Nah, kita boleh kita tulis ya, biar ya sambil selawatan lah gitu. Sedikit. Sudah hafal belum ya? Oh belum. Ya, kita coba tulis.
Kita coba baca ya. Tambahan lah buat kita mong bocah gitu. Bisa. Ini bait syair ya. Akan pujian-pujian kepada Al-Qur'an, keistimewaan Al-Qur'an. Kita 2 bait aja dulu. Nanti ada bait-bait berikutnya di taklim berikutnya. Kita pakai lagu Nahawan ya. Lagunya banyak. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Nah, ini lagunya Nahawan. Kalau lagu yang lain, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kul lidain wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Nah, itu aja lagunya ya, santai kayaknya ya, lebih enak. Ayo, sudah bisa lagunya? Ya, coba 1, 2, 3. Nah, itu lagunya namanya lagu kagak jelas tuh ya. Ya. Saya pastikan tuh lagunya nggak ada lagunya. Ya, saya juga keder lagu apa itu. Itu namanya lagunya lagu itu, lagu apa? Lagu sumbang. Baik, sedikit-sedikit. Kalamun qadimun la. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la. Sampai situ. Ulang. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la. Ya, coba perhatikan yang panjang dan yang pendek. Kalamun qadimun la. 1, 2, 3. Kalamun qadimun. Kita tambahkan yumallu sama'uhu. Tuh 2, 3. Yumallu sama'uhu. Dari pertama. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. 1, 2, 3. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Lanjutkan bait berikutnya. Tanazzaha an qawlin, tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Tanazzaha an 1, 2, 3. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Sudah bisa? Yakinlah bisa. Ulang ya, saya perulang dari pertama ya sampai habis selesai satu bait. Kalamun qadimun lak yumadlu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin.
dua, tiga. Kalamun qadimun yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin. Bait yang kedua, perhatikan. Bihi ashtafi minkul, sama ya. Bihi ashtafi minkul lida'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Ya. Bihi ashtu, dua, tiga. Bihi ashtafi minkul lidai wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati. Bihi ashtafi, dengan Al-Quran astafi kita bisa mengobati min kulli da'in, dari setiap penyakit. Wa nuruhu, dan cahaya Al-Quran dalilun lil qalbi, sebagai petunjuk bagi hati kita, inda jahli, di saat kita bodoh, wa hayrati, dan di saat kita kebingungan. Jawabannya Quran. Lagi goblok, lagi bodoh, Quran. Baliknya, lagi bingung, lagi pusing, Quran. Baliknya, gitu ya. Sudah bisa? Coba yang pertama. Kalamun, satu, dua, tiga. Lagunya nyentuh banget itu ya, udah enak, lagi bacanya bareng-bareng kan gitu. Terus yang kedua, bihi aish, tuh, dua, tiga. Bihi ashtafi lidai wa nuruhu dalilun liqalbi da jahli hayrati. Bisa, nanti ada bait-bait berikutnya, terus ada bait berikut. Lumayan tuh buat selawatannya. Iya, habis sholat, nungguin sholat baca kalamun qadimun, apa-apa. Sudah bisa ya? Baik, kita mulai tahsin kita lanjutkan makronya pada ayat berikutnya. Kita sudah sampai ayat berapa? 29. Bunyi ayatnya wa idz qala wallazi, wa idz qala berarti ayat 30 dong. Sekarang ya, sekarang berarti ayat 30 ya. Kemarin sampai ayat 29. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sadnya ya. Ihdinas siratal mustaqim. Bersama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pindah ke lagu Hijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tadi bayati, sekarang masuk lagu Hijaz. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sama? Wa idh وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Sama? Fil ardi khalifah. Ya. Ada waqaf ya. Waqaf qala ya. Kila alaihi waqf. Khalifah tak marbutah. Nah. Tapi kalau taknya yang lain khalifata gitu ya, karena taknya marbutah, tapi kan patah tain tuh Ustaz. Emang enggak jadi mad iwad? Enggak. Kalau tak marbutoh mah selain huruf marbutoh, maka ketika tanwin di akhirnya maka statusnya mad iwad gitu ya. Tapi kalau tak marbutoh enggak dia ya, selain daripada huruf marbutoh ya gitu ya gitu. Awas nanti kayak seperti apa itu alladzi khalaqa minas samaa'i maa'a binaa'a gitu ya. Ya, bina, dia bina doang, a-nya nggak dibaca gitu.
tanwin. Dia pikir habis, padahal tanwin. Tapi kalau khalifata, kalau pada tak marbutoh tidak jadi mad. Khalifah tetap walaupun dia fathah tain. Lanjut ya. Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Sama? Naik Hijaz Kar. Qalu antaj'alu fiha man Qalu antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bersama. Saya wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bersama. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bersama. Ya, nusabbihu. Wa nahnu nusabbihu. Cepat ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bersama. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sama. Qala jangan gunakan, jangan lupa gunahnya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kembali ke bayati. Lanjut ayat berikutnya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Bersama. وعلم آدم panjang gak apa-apa lah, uji mental, uji napas ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikah
Bersama. Wa 'allama Kita ulang dari summa aradahum. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Panjang. Ulang bersama. Paksa kayaknya Ustaz. Potongnya di mana sih? Boleh kita berhenti di ambiuni. Pakol, enggak boleh tuh. Summa aradahum 'alal malaikati pakol. Berhenti di situ. Enggak tepat ya. Boleh berhenti di ambiuni. Karena madnya tuh mad wajib mutasil murud tuh. Panjang banget. 3 alif di 6 harokat panjangnya. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Nah, bersama. Niknya emang kalau berhenti kudu bunyi Ustaz, enggak ambiun begitu, enggak, karena niknya ada mad ya, ada iya, tetap mad tobinya tidak hilang ya, harus dibaca gitu. Ulang, takutnya ntar lagi ngaji-ngaji dan enggak kuat ayatnya faqala ambiun gitu ya, padahal ambiuni ada ni gitu ya, kecuali enggak ada iya-nya baru. Summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni. Bersama. Ulang dari faqala. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Bersama. Faqala begini nih potensi kagak bareng bacanya, karena napasnya ada yang buru-buru, ini pengen buru-buru selesai gitu kan, ada yang panjangan, santai aja gue mah panjang napasnya kan begitu. Nggak apa-apa lah, masing-masing gitu ya, yang penting sesuai dengan kaidah tajwidnya. Diulang, kita masih kepanjangan juga bisa dipotong, boleh bisa di haula di situ berhenti nggak apa-apa. Jadi yang tadinya mad wajib mutasil jadi mad disukun ntarnya gitu ya, karena berhenti. Kalau terus mad wajib mutasil tapi panjangnya sama-sama 6 harokat. Ya, kita pendekin. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Sampai situ. 1, 2, 3. Faqala
ma ha la, sama tuh panjangnya ya. Diulang. Faqala anbi'uni bi asma'i haula. Tuh 2 3. Kita ulangnya dari bi asma, gak usah pakola lagi mau balik lagi kita. Bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Bersama bi maknya saya dengar panjang ya, laknya juga sama, cuman hak lebah hak tuh kayaknya pendek banget tuh. Ma hak la itu sama tuh, bi asma mad wajib muttasil, ha u mad wajib muttasil, la i mad wajib muttasil, panjangnya sama semua tuh. Haknya dikurang panjang. Diulang. Bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Bersama 1 2 3. Bi asma'i Sadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita baca lagi sekali lagi. Masih hafal lagunya? Masih ingat? Masih. Ya kalau nggak ingat mau gila tuh. Masih ingat? Masih ingat nadanya? Masih. Ayo bersama 1 2 3. Nah, iya, diulang, masih rambang gitu. Lagunya kagak jelas pertamanya tuh. Nah, jadi pertamanya tuh cepat. Kalamun, nah bukan kalamun. Saya bilang nggak jelas tuh lagunya tuh. Gitu ya. Cepat berarti kan tandain ya, ciriin. Kalamun, oh berarti ka dengan la dengan munnya cepat. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi yuk kalamun 1 2 3 kalamun yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin yatin bihi ashtafi min kul lidai wa nuruhu dalilun liqalbi
jahli wa hayrati. Yo bersama sayanya nggak ikut. Kalamun, satu dua tiga. Kalamun sepertinya karena belajar tajwid jadi hati-hati. Dia baca dalilun ada ya-nya panjang pas itu, padahal bacanya gimana? Dalilun, nah cepet betul. Oh begitu Pak Ustadz, apa ada ya-nya itu? Kita lagi bukan baca Quran, kita lagi baca syair ini mah. Atau yang pertamanya kalamun, kudunya kalamun, kan begitu ya, kan gitu. Kalau syair nggak apa-apa, syair, selawat, apapun itu nggak apa-apa. Jadi nggak pakai mad lah, gitu. Sewaktu-waktu pakai mad, sewaktu-waktu nggak. Jadi kita ngikutin syairnya, sebab kalau ngikutin madnya kagak nyambung, gitu. Nah, jadi yang kedua, bihi as, kudu jangan bihi as, tapi mingkul. Jadi bisa juga kita. Cepat aja. Bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahni wa hayrati. Bihi astu, dua tiga. Bihi astafi, ulang, taknya nggak panjang juga. Bihi astafi, nah ngilayong kusut kasetnya. Bihi astafi, tuh dua tiga. Bihi astafi min lidai wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli hayrat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.